Selamat malam jemaat sekalian yang ada di rumah. Mari sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, sampai pada hari ini kami dapat merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu terhadap kehidupan kami. Bapa, malam hari ini kami mau menyediakan waktu untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa, dalam kehidupan kami sering melakukan banyak kesalahan Tuhan. Baik sengaja walaupun tidak sengaja, tapi kami mohon Engkau ampuni kami Tuhan Yesus. Kami mau setiap hari menjadi orang yang diperbaharui, dapat menjadi semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, penyembahan kami mau naikkan kepadamu dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama nyanyikan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh oh yeah. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin, amin. Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kau sungguh sangat baik terhadap kehidupan kami. Kami bersyukur
Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari jemaat kita persiapkan hati, pikiran kita, mari kita sembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. You're amazing Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Sama-sama kita nyanyikan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari kita sembah Tuhan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi mari kita nyanyikan segala pujian
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Kaulah Raja segala raja, Kaulah pencipta kami Tuhan, dan Kaulah penyelamat kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk generasi muda Tuhan. Banyak generasi kami lihat sekarang Tuhan, teman-teman kami dan yang lain Tuhan, banyak mengandalkan diri sendiri Tuhan. Mungkin tidak terlalu mengenal Engkau dan lebih mementingkan Tuhan kenyamanan dari dunia ini Tuhan Yesus. Bapa, Engkau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjadi contoh bagi mereka. Sehingga melalui kehidupan kami, teman-teman kami yang lain dapat melihat kasih-Mu Tuhan. Dapat melihat bahwa kesejahteraan abadi, kebahagiaan sesungguhnya Tuhan, hanya bisa didapatkan kalau kami mempunyai Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan di masa muda kami, sehingga kami dapat berkarya dan membawa manfaat bagi kehidupan sekitar kami Tuhan. Di dalam kami membangun karir, kami juga mohon Engkau membantu kami Tuhan. Di setiap keputusan apapun yang kami ambil, sehingga itu dapat menjadi rencana Engkau dalam kehidupan kami. Bagi yang masih kuliah, bagi yang masih sekolah Tuhan, kami juga mohon Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga di dalam studi mereka juga dapat berhasil dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang juga sudah menikah, yang sudah punya keluarga Tuhan, Engkau juga berkati, sertai selalu Tuhan, sehingga keluarga mereka juga dapat memuliakan Engkau bersama-sama Tuhan dengan anak-anaknya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami juga yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga suatu saat mereka dapat bertemu dengan Engkau dan mereka dapat menerima Engkau sebagai juru selamat mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk generasi muda yang ada di gereja ini Tuhan. Dari GBI Kids, Youth, sampai kepada kami Tuhan, anak-anak yang profesional. Bapak, Engkau beri kami api-api yang baru, api-api yang mau melayani Engkau Tuhan. Dan kami berdoa sehingga kami semua Tuhan dapat bertumbuh, bukan hanya di kualitas, tapi juga di kuantitas Tuhan. Kami mau Tuhan membawa jiwa-jiwa baru, dan juga biarlah Tuhan teman-teman kami yang sudah tergabung, mereka juga dapat merasakan manfaat Tuhan dan dapat menjadi lebih dewasa rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh sangat baik. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, disembah selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia, Bapa yang selalu memelihara hidup kami. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, bersepakat bersama, berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa kiranya jemaat-Mu ya Bapa menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang antusias, yang mau dididik dan mau diajar di dalam kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu Bapa, para remaja, kaum muda, dan juga yang profesional Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang berusia lanjut, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami mengambil bagian kami di dalam pekerjaan-Mu Tuhan, di tempat ini. Bapa, kami serahkan seluruh keluarga, lepas keluarga Tuhan. Para imam kami berdoa biarlah menjadi imam yang baik, yang bisa membawa keluarganya kepada kedewasaan di dalam firman-Mu Tuhan. Menjadi imam yang selalu mengutamakan, memprioritaskan Tuhan. Rajin beribadah Bapa. Kami berdoa juga untuk kaum ibu di dalam nama Tuhan Yesus menjadi ibu yang cakap, ibu yang takut akan Tuhan, yang mau mendidik dan mengajar anaknya di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang sakit, jemaat-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku, menjamah semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mereka saat ini bergumul Tuhan untuk penyakit mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kami mengikat leukemia, kami mengikat ukuran ginjal yang tidak normal ya Tuhan. Kami berdoa untuk TB tulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat kuasanya. Biarlah mengalir damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kanker rahim. Ya Tuhan, kanker usus, tumor usus kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah semua penyakit ini boleh beranjak pergi dari tubuh mereka. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang menaungi jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, yang sedang membuka bisnis Tuhan. Biarlah mereka juga berusaha ya Tuhan di dalam takut akan Engkau. Mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Menjadikan firman-Mu itu adalah pedoman, pelita di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu semuanya Tuhan diberkati di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan setiap program yang sedang dikerjakan, baik itu yang sudah, baik itu yang sedang dilakukan Tuhan, semuanya Tuhan dapat direspon dengan baik oleh seluruh anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami semua bertumbuh, supaya kami semua Tuhan menjadi jemaat ya Tuhan yang mengabarkan firman-Mu Tuhan, menyampaikan amanat agung bagi keluarga kami yang belum diselamatkan, bagi teman-teman kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya Bapa. Saat ini mereka yang bergumul secara ekonomi juga Tuhan. Tuhan Kau yang mengangkat Tuhan. Kami percaya ketika pintu satu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat semua yang hadir malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biar malam hari ini kita terus merenungkan firman Tuhan yang pada minggu lalu sudah dibawakan oleh PDM Cu Ayau yang diambilkan dari 1 Petrus 4, 1-6. Maka malam hari ini saya akan membawakan
1 Petrus 4, 7 sampai 11. Untuk itu kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh datang memuji, menyembah Engkau, dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, mengajari kami hidup sebagai orang Kristen, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan, merenungkan, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar nama-Mu yang dimuliakan dan segala puji syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saya ajak semua kita membuka di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Mari kita buka yang judulnya adalah Hidup Orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Sahabat Afia, kalau para sahabat sudah diberitahu bahwa waktunya sudah dekat, masanya sudah dekat, sudah akan selesai, nyawanya akan mendekati ajal, rohnya sudah akan dijemput. Dan malam ini, kalau sahabat atau saya sekalipun, kalau menerima berita bahwa besok akan diajak ke surga, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana perasaan kita? Bagaimana tindakan kita? Tentu setiap kita mempunyai reaksi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan, jangan dulu Tuhan. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Jangan dulu Tuhan. Istri saya baru melahirkan. Jangan dulu Tuhan. Suami saya baru saja kemarin diterima kerja. Dan ada yang mengatakan, jangan dulu Tuhan. Deposito saya masih belum cair. Jangan dulu Tuhan. Cicilan rumah belum selesai. Dan banyak sekali jawaban-jawaban. Alasan-alasan untuk menolak. Karena yang diajukan adalah karena kita menjadi panik, kaget, kalut. Karena emosi kita, perasaan kita menjadi terganggu oleh situasi keadaan bahwa kita belum siap untuk diajak ke surga. Apalagi kalau dikatakan bahwa,
waktu kamu sudah selesai dan kamu akan dibawa ke neraka untuk menerima hukuman karena dosamu sudah sangat banyak sekali. Dan kalau dikatakan di neraka nanti kamu juga akan menjumpai kawan-kawanmu yang dulu telah dipanggil lebih dahulu karena perbuatan-perbuatannya tidak dapat diampuni karena dia tidak bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Bagaimana reaksi kita? Tentu para sahabat-sahabat akan semakin panik dan kemungkinan besar yang enggak pernah berdoa, terus berdoa untuk pertama minta ampun atau justru memaki-maki Tuhan dan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu salah barangkali. Tuhan itu salah melakukan panggilan. Dan macam-macam lagi jawaban. Banyak orang kalau mendengar bahwa dunia akan kiamat, dunia akan dihancurkan. Pada umumnya mereka biasa-biasa aja, enggak takut atau mau bertobat. Mereka masih beranggapan waktu masih jauh. Bukannya firman Tuhan bahwa mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Persis sama ketika para murid, para rasul, dan orang-orang percaya yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Sebab dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 11, demikian bunyinya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan katanya, kedatangan yang kedua kali itu sama seperti pencuri. Wahyu 3 ayat 3 juga mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan datang. Sedikit ada kesaksian saya saudara-saudara. Saudara-saudara kira-kira 28 tahun yang lalu. Udah cukup lama ya saudara-saudara ya. Tapi biarlah kesaksian saya ini menjadikan berkat. Sewaktu saya masih baru saja pindah dari rumah kontrakan. Dulu saya ngontrak saudara-saudara, yaitu di sekitaran di Jalan Hayam Wuruk. Lalu saya pindah ke Tomangelok. Dan mertua saya yang tinggal di Tebing ikut pindah ke Medan. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan saya. Kami sebagai suami istri seperti biasa kalau hari Minggu pagi tetap pergi ke gereja. Dan bertepatan hari Minggu saya dan istri saya ke gereja. Tentu mertua saya dan ada pembantu tinggal di ruko. Mertua saya tinggal di lantai 3 dan pembantu saya di lantai 4. Mertua kami berdua disebut namanya dipanggil Akong dan Ama. Sedangkan pembantu cewek ada 3 orang. Tentu waktu saya berangkat ke gereja tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa was-was karena sudah seperti biasa lazimnya. Kami mengikuti kebaktian sampai selesai. Dan begitu selesai kebaktian, kami juga langsung pulang
ke rumah juga tidak ada perasaan apapun juga. Tidak ada rasa curiga, tidak ada apapun juga. Begitu sampai di depan rumah, di pintu rumah, tetap seperti biasa tertutup. Hanya tidak terkunci. Tadinya saya gembok, tapi gemboknya nggak ada. Lalu saya pikir mungkin pembantu atau mertua saya keluar membeli nasi. Jadi kami masuk saja dari pintu lantai pertama, langsung kami menuju ke lantai kedua. Tapi ketika saya akan menaiki tangga, mau menapakkan kaki ke lantai 2, lalu dari lantai 2 terdengar suara mertua saya, Akong itu, berteriak-teriak, rampok, rampok, rampok. Tentu kami terkejut. Wah, ini ada rampok ini masuk ke rumah. Jadi saya tanpa berpikir, saya keluar cepat-cepat keluar rumah dan mencari bantuan dengan memanggil para satpam. Dan pada akhirnya satpam datang dan juga rupanya kebetulan ada polisi yang berpakaian preman ikut naik ke atas rumah karena kita merasa berpikir bahwa perampoknya itu masih di dalam. Dan kita cari perampoknya itu dan semua orang berusaha mencari perampoknya. Ada kemungkinan mungkin perampoknya itu masih bersembunyi. Ternyata setelah dicari-cari perampoknya sudah keburu pergi. Dan akhirnya kita melihat ternyata semua lemari dibongkar, ini dibongkar semua habis. Dan perhiasan-perhiasan semua dijarah. Demikian para sahabat-sahabat, bahwa tidak ada seorang pun tahu kapan waktu akan terjadi peristiwa naas atau sial. Demikian juga kalau Tuhan sudah mengatakan, waktunya sudah dekat. Baik itu akhir hidup kita ataupun kiamat, pasti akan terjadi. Para sahabat, mungkin beberapa waktu sudah mendengar ada berita kejadian di Jakarta yang bertepatan pada tanggal 19 kemarin, hari Selasa. Saudara mendengar bahwa pengendara sepeda motor yang lagi berhenti di lampu merah, ketika sedang menunggu lampu berwarna hijau, tiba-tiba diseruduk, ditabrak truk tangki minyak Pertamina. 10 orang langsung tewas di tempat. Kejadian yang naas terjadi tanpa ada peringatan apapun. Oleh karena itu, di dalam kita mendapatkan berita apapun, merupakan waktu yang dikatakan bahwa setiap kita harus tenang dan harus menguasai diri. Artinya, ketenangan dan penguasaan diri itu tidak panik, tetapi waspada. Sehingga kita tidak usah merasa stres, tidak usah merasa panik. Kita justru malah dapat melakukan introspeksi diri dan masuk terus ke dalam renungan firman Tuhan, yaitu dengan disertai dengan doa. Firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30-31 mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara, ayat-ayat ini merupakan ayat yang menjadi dasar dari 1 Petrus 4 ayat 8 dan 9 yang mengatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih
menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sahabat-sahabat Avia, memberi tumpangan kepada orang lain, biasanya kalau sehari, 2 hari, tentu tidak masalah selama kita mampu memberi tumpangan. Tetapi kalau memberi tumpangan berhari-hari, tentu akan membuat kita bersungut-sungut atau tidak senang. Karena apa? Pasti timbul bahwa memberi tumpangan yang lama, tentu itu merepotkan, membuat banyak masalah yang baru. Memberi tumpangan dikatakan bahwa kita itu siap menolong orang lain. Dan kita tidak akan bersungut-sungut. Akan tetapi kalau orang yang kita tolong, kita juga harus mengingatkan dengan tegas bahwa kalau kita menolong orang yang bebal, orang yang sudah ditolong tetapi tidak mau berusaha dan keluar dari persoalannya, sehingga orang itu menjadi parasit. Untuk itu, untuk menghadapi orang yang seperti itu, kita juga harus bertindak tegas. Sebab bukan berarti kita bertindak tegas itu tidak menolong, tetapi justru kita memberikan pelajaran supaya mereka mempunyai tanggung jawab. Memberi tumpangan atau pertolongan bukan diharuskan kita itu harus kaya, harus punya banyak uang. Kita dapat menolong orang tidak harus dengan materi, tetapi dengan tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, dan memberi semangat bagi mereka yang lesu atau mendoakan mereka yang sakit, yang patah semangat, mereka-mereka yang putus asa, dan sebagainya. Jadi setiap kita dapat menolong atau memberi tumpangan sesuai dengan karunia atau bakat atau kemampuan yang Tuhan berikan pada diri setiap kita. Ada orang yang diberi harta banyak, ada orang yang diberi pengetahuan, ada orang yang diberi kedudukan, ada orang yang diberi kemampuan baik bermain musik, mungkin kemampuan menggambar, dan sebagainya. Usahakan jangan menolong orang yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Dan ingat bahwa pertolongan yang kita berikan, walaupun hanya memberikan tumpangan atau pertolongan apapun, firman Tuhan mengatakan, jangan disertai bersungut-sungut, akan tetapi penuh dengan sukacita. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa, kesalahan-kesalahan. Demikian juga ada orang yang diberi kemampuan untuk menyampaikan atau memberitakan firman Allah. Setiap kemampuan atau karunia yang diberikan Allah pada kita agar dapat dipergunakan untuk menolong atau membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud agar setiap orang yang kita bantu, yang kita tolong, orang tersebut dapat melihat semua itu karena kemuliaan Yesus Kristus yang telah memberi karunia kepada kita. Dan karunia itu menjadi kekuatan, menjadi dasar buat kita melayani sesama kita. Sebab tidak ada karunia atau tidak ada kemampuan itu datangnya dari kekuatan diri sendiri. Semua kemampuan itu datangnya tentunya dari Tuhan. Ada orang yang mungkin menyombongkan kemampuan dirinya. Dia merasa dirinya kuat. Dia merasa dirinya hebat. Merasa dirinya kaya. Akan tetapi ketika dia sakit dan dokter menvonis penyakit dia, bahwa dia tidak dapat ditolong, maka sadarlah bahwa kemampuan manusia itu terbatas.
Hanya kemampuan dari Tuhan yang tidak terbatas. Jadi bila mana kita berbicara atau menyampaikan firman Allah, maka terus-menerus sampaikan firman Allah. Dan mungkin kita juga bisa berprofesi sebagai penginjil atau evangelis, sebagai saksi-saksi Allah, atau sebagai pendeta-pendeta atau guru-guru Injil. Demikian juga kalau kita diberi karunia untuk melayani, maka layanilah seorang dan yang lain dengan talenta yang Allah telah karuniakan. Dan semuanya itu dengan tujuan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, mari setiap kita menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Membuat kita semakin meningkatkan doa dan mengasihi sesama kita dengan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Dan kiranya segala kemuliaan kita panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya. Dan ingat saudara-saudara, Roh Kudus itu diam bersama kita, tinggal bersama kita, tinggal di dalam tubuh kita. Maka percaya segala perkara dapat kita lalui. Dan kita menjadi tenang. Kita mempunyai kekuatan untuk melayani Tuhan. Malam hari ini, apa yang sudah saya sampaikan, saya simpulkan bahwa satu, waktu Tuhan ingat sudah dekat. Perlu kita menjadi tenang dan perbanyak dengan doa. Ketika kita mengasihi sesama kita dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Pada setiap kita melalui pelayanan-pelayanan dengan kasih dan anugerah Tuhan. Terakhir, beritakanlah firman Tuhan. Karena masih banyak keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang masih di dalam kegelapan, mereka membutuhkan firman Tuhan. Mereka membutuhkan saudara dan saya untuk mengabarkan kebenaran, mengabarkan penebusan dosa, agar mereka diselamatkan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman-Mu telah mengajar kami bahwa waktu yang Tuhan berikan sudah dekat. Tuhan, biar setiap kami menyadari agar kami di dalam sisa-sisa waktu hidup ini kami boleh melayani Engkau, memberitakan firman-Mu, menolong sesama kami, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi saudara-saudara kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikanlah Tuhan kemampuan dengan talenta yang kami miliki. Kami boleh terus Tuhan memberitakan, menolong setiap orang. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam kesulitan hidup saat ini Tuhan. Di dalam masalah-masalah ekonomi yang dihadapi setiap hari ini Tuhan. Di mana ada krisis ekonomi, di mana ada krisis energi yang memberikan dampak di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kuatkan kami, tolong kami Tuhan. Berikan kami ketenangan, biar kami terus semakin bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan akan mengubahkan Indonesia. Tuhan akan menolong Indonesia. Negeri kami yang tercinta ini Tuhan. Dibebaskan Tuhan, daripada terus kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan apapun. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Bapak Presiden kami bersama jajarannya terus akan membawa negeri ini Tuhan untuk menuju negeri yang adil dan makmur. Dan
Dan kami percaya Tuhan, rakyat Indonesia akan dibebaskan, akan diberi kesempatan untuk boleh terus Tuhan merdeka Tuhan. Untuk boleh bebas daripada segala kesulitan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang malam hari ini bersama dengan kami. Yang berdoa mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan menolong mereka. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita akan mengakhiri. Kita undang Bapak Ibu semua di tempat ini boleh berdiri. Kalau ada di rumah boleh berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu, tadahkanlah. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kasih dan anugerahnya menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya, dengan penyertaannya, dengan perlindungannya. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.